Hey, I'm back to making video tutorial. Oke, sebenarnya untuk membuat video tutorial gua udah merencanakan dua materi yang akan gua bahas, yaitu watercolor dan Photoshop. Tapi karena keperluan syuting untuk tutorial Photoshop, watercolor terlalu rumit, jadi gua putuskan untuk membuat tutorial Photoshop terlebih dahulu. Yang akan banyak gua bahas di Photoshop yang jelas bukan masalah editing, tapi masalah drawing, masalah menggambar. Ya, kalau kalian bisa drawing, kalau kalian bisa gambar di Photoshop, otomatis kalian bakal tahulah cara ngedit. Jangan khawatir kalau Photoshop kita berbeda, karena kemungkinan besar masih banyak kesamaan pada fitur Photoshop yang kita gunakan. Photoshop yang gue pakai yaitu versi CS6. Gue akan membagikan bagaimana cara gue menggambar digital. Ya emang belum seberapa sih, tapi semoga bermanfaat buat kalian yang membutuhkan. Mungkin ini akan menjadi pelajaran yang sangat membosankan, karena sebelum itu pertama-tama kalian harus belajar fitur dan tools pada Photoshop. Tapi jangan khawatir karena gue akan menjelaskan dari dasarnya. Langsung aja ke materi pertama. Oh ya, biasanya gue menggunakan keyboard shortcut untuk mempercepat perintah pada komputer. Tapi buat kalian yang pemula jangan khawatir, karena kalau kalian tidak tahu shortcutnya apa, Photoshop sudah melampirkan keyboard shortcut pada setiap fiturnya. Ya gak semua sih, atau mungkin gue yang nggak tahu ya. Bisa kalian cek, usahakan kalian bisa menggunakannya. Kembali ke materi, gue gak akan menjelaskan semuanya karena itu banyak banget. Jadi gue akan menjelaskan fitur-fitur atau tools yang sering gue pakai. New! Pasti kalian udah tahu new adalah perintah untuk membuat project baru. Gue akan menjelaskan dengan keyboard shortcut juga. Tekan Ctrl N, pilih ukuran kanvas yang akan kalian gunakan. Kalau gue sendiri masih sering pakai International Paper dan Enter. Save dan Save As. Save adalah perintah untuk menyimpan project yang sudah kita kerjakan. Bisa kalian tekan Ctrl S, pilih folder, beri nama project dan Enter. Project kalian sudah tersimpan dengan format Photoshop. Bagaimana dengan Save As? Save As adalah perintah untuk menyimpan project yang sudah kita kerjakan dengan format file baru atau format yang berbeda. Bisa kalian pilih Save As atau tekan Ctrl Shift S. Pilih folder, beri nama yang berbeda, dan Enter. Begitupun jika ingin menyimpan file kita dengan format yang berbeda. Tekan Ctrl Shift S, pilih format yang kita inginkan. Misalkan gua pilih JPEG. Pilih dan Enter. Silahkan mencoba. Selanjutnya undo dan redo. Undo apa undo ya? Pokoknya itulah. Kalian pasti tidak asing dengan kata ini dan kalian mungkin udah tahu fungsinya apa. Masalahnya adalah ada beberapa orang yang belum tahu soal undo di Photoshop. Kok cuma bisa sekali ya? Berapa banyak undo yang bisa kalian gunakan? Bisa kalian lihat di menu Edit, Preference, Performance, dan bisa kalian lihat di History Stage. Bahasa Inggrisnya ngaco banget. Sorry ya, bahasa Inggris gue lemah banget. Semakin banyak undo yang kalian izinkan, semakin lambat komputer kita. Kalau komputer kalian kuat gak masalah sih. Tapi selama ini menurut gue 20 kali undo itu udah cukup banget. Udah sangat membantu lah. Untuk menggunakan undo, kalian jangan hanya menggunakan Ctrl Z, tapi tekan Ctrl Alt Z, 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 Z. Dan untuk redo, kalian bisa tekan Ctrl Shift Z, 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 Z. Selanjutnya, copy, cut, dan paste. Ya itulah pokoknya istilahnya yang kalian paham. Gue juga gak tahu bahasa Inggrisnya gimana. Kalian pasti sudah sangat familiar dengan fitur ini. Kalian bisa gunakan ini untuk mengcopy atau memindah objek yang kalian pilih pada layer. Seperti yang kalian tahu, keyboard shortcutnya masih sama. Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Nah untuk cut, tidak perlu menggunakan keyboard shortcut Ctrl X, karena emang gak bisa juga. Untuk memindahkan, kalian hanya perlu menggunakan tool move. Bisa kalian tekan V dan pindahkan. Delete! Fitur ini sudah pasti jelas, gua rasa gak ada masalah dengan tombol delete. Kalian bisa menggunakannya untuk mendelete hasil seleksi pada layer. Caranya seleksi gambar, tekan delete. Atau untuk layer, klik layer, dan tekan delete. Free transform adalah fitur untuk mengubah ukuran seleksi pada layer atau mengubah ukuran semua layer. Caranya tekan Ctrl T, ubah ukuran, dan jika selesai tekan Enter. Untuk merubah rotasi tekan Ctrl T, bisa kalian langsung arahkan kursor ke bagian sisi objek dan putar, lalu Enter. Yang sering terjadi adalah agar objek yang kita ubah ukurannya tidak seperti contoh yang sebelumnya. Untuk merubah ukuran tanpa merubah bentuk objek, bisa kalian perkecil atau perbesar dengan sambil menekan tombol Shift. Dan yang terakhir pada video kali ini adalah Canvas Size.
Jika kalian sedang mengerjakan project, tapi dipikir-pikir kayaknya kanvasnya kurang besar deh, kayaknya kurang ukurannya butuh diperkecil atau diperbesar deh gitu. Kalian bisa tambah ukuran kanvas di menu ini. Klik menu image, bisa kalian pilih canvas size, ubah ukuran sesuai yang kalian inginkan, pilih OK, atau tekan enter. Tapi jika sebaliknya, kalian ingin memperkecil ukuran kanvas, kalian bisa langsung gunakan tools group. Tekan C, pilih ukuran, sesuaikan ukuran, dan enter. Sekian untuk video kali ini. Gua Rama, sampai jumpa.